Shalom. 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 Kok loyo ya? Shalom. Shalom. Puji Tuhan, gimana saudara kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saat ini mungkin musim hujan ya, jadi agak agak dingin. Bersyukur sekali kita bisa boleh hadir pada malam hari ini, saudara. Meskipun banyak yang nggak datang, tapi percayalah bahwa Tuhan ada dan Tuhan sanggup untuk memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan sanggup untuk memberikan kita jalan keluar. Amin. Tuhan sanggup untuk memberikan kita kesembuhan. Dan malam ini saya juga mengucapkan selamat Hari Kartini bagi ibu-ibu. Mungkin kenapa kok ini pakai baju baju kebaya, karena ini tepatnya tanggal berapa saudara? 21 hari Kartini. Nah, saya mengucapkan bagi ibu-ibu selamat Hari Kartini. Puji Tuhan. Saudara, mungkin kalau firmannya agak serasa basah ya, mohon maaf saudara, karena hari Minggu ini saya drop sakit, tapi percayalah biarlah hari ini bukan saya yang berbicara, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara. Amin saudara. Kita akan belajar, yaitu saya akan memberi judul tentang mencari Tuhan. Apa saudara? Mencari Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara, kata mencari itu adalah sesuatu tindakan atau sesuatu usaha untuk kita itu bisa mendapatkan sesuatu. Kalau saya bicara, kalau kita mencari barang, berarti ada satu tindakan atau barang itu datang sendiri, saudara. Halo, kalau misalnya cincin saya ini hilang, saudara, terus saya mau mencari cincin saya supaya ketemu, apakah cincin itu bisa datang langsung ke saya? Harus ada apa, saudara? Harus ada tindakan, harus ada usaha supaya saya bisa mendapatkan cincin saya. Malam ini, saudara, firman Tuhan berkata yaitu mencari Tuhan. Kata mencari ini kita harus ada usaha. Kita harus ada yang namanya tindakan, saudara. Jadi mencari Tuhan. Hari-hari ini saya ingin tanya, fokus kita apa dalam dunia ini? Halo? Ada apa yang dicari orang? Hah? Apa yang dicari orang? Uang ke Tuhan. Halo? Hah? Tenangan. Apa yang dicari orang? Yang malam hari tentang Tuhan. Berarti fokus manusia ini. Apa yang dicari orang hari-hari ini? Apa yang kita cari dalam hidup ini, saudara? Dari pagi sampai malam, apa yang di dalam pikiran kita pertama kali ketika Anda bangun? Pasti apa? Biaya usahaku, biaya tokoku, biaya. Saudara, malam ini ayo kita akan belajar mencari Tuhan. Apa saudara? Mencari Tuhan. Ketika saudara mulai melek mata, ayo pikirkan tentang Tuhan. Ayo pikirkan tentang Tuhan. Hari-hari ini fokus manusia itu sudah mulai bergeser ya, dari Tuhan menjadi uang. Nah, saat ini saudara, jadi yang menjadi Tuhan dalam hidupmu itu uang atau Tuhan. Ayo kita baca di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua? Yesaya 55 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, saudara. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sekali lagi ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, saat ini kenapa kita harus mencari Tuhan? Pertanyaannya, kenapa kita hidup ini harus mencari Tuhan?
Karena manusia itu seringkali yang pertama yang dicari itu fokusnya tentang apa saudara? Kesuksesan, apalagi berkat, apalagi saudara? Ketenaran hari-hari ini. Tapi kenapa hari-hari ini kita itu harus mencari Tuhan saudara? Mungkin ada yang mau bantu saya. Kenapa Mas Ayat? Kenapa kamu mencari Tuhan? Tuhan menjadi ngatasin sampai Diota, kenapa kamu mencari Tuhan? Alasan hidup, oke. Saudaraku, ketika saya mau bertanya kenapa kita itu harus mencari Tuhan hari-hari ini, saudara. Yang pertama adalah kita butuh Tuhan. Sekali lagi, kita butuh Tuhan. Ngomong sampai kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Kita ke gereja di tempat ini bukan Tuhan butuh saudara, tapi kita butuh Tuhan. Kalau kesini hujan-hujan, bukan Tuhan itu, oh, aku butuh kalian datang, enggak, tapi kita butuh Tuhan. Hari ini saudara, kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita butuh Tuhan. Saya tadi baca artikel ya, gini saudara. Ikan, saudara ikan itu hidupnya di mana saudara? Ikan dia bisa mati tanpa air, betul ya? Tapi air tetap air. Sekali lagi, ikan dia bisa mati tanpa air, tetapi air tetap air. Air kalau tidak ada ikan, dia tetap air. Ikan tidak ada air, dia mati. Coba ini ya. Yang kedua, statement yang kedua ya. Pohon tanpa tanah dia akan tanah tanpa pohon dia tetap tanah. Tetap bisa hidup tanah saudara. Sekali lagi ya. Pohon tanpa tanah dia akan mati. Tapi tanah tanpa pohon dia tetap tanah. Tuhan tanpa saya dan saudara dia tetap Tuhan. Tapi saya dan saudara tanpa Tuhan kita akan mati. Malam ini pertanyaannya saudara. Ketika kita tidak mencari Tuhan hari-hari ini, hidup kita akan mati. Bukan mati secara fisik saudara, tapi mati secara rohani. Malam ini kenapa saya harus mencari Tuhan? Kenapa saya harus berdoa? Kenapa saya harus baca Alkitab? Karena saya butuh Tuhan. Malam ini saudara, mungkin engkau masih sehat, mungkin engkau masih kuat, mungkin engkau masih gagah perkasa. Suatu saat manusia itu pasti terbatas. Karena manusia itu tidak bisa mengontrol saudara, apa yang akan terjadi 5 menit yang akan datang kita tidak tahu saudara. Manusia juga sekuat-kuatnya manusia saudara, pasti ada yang namanya sakit. Makanya kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, malam ini Tuhan itu dia akan tetap Tuhan. Dan kita tanpa Tuhan, kita tanpa hadirat Tuhan, kita akan mati saudara. Hidup hanya seperti ini saja. Tanpa Tuhan dan tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat itu terjadi saudara. Kita hidup itu butuh Tuhan. Amin. Tanamkan dalam hidupmu saudara. Saudara datang di gereja di tempat ini bukan untuk Pak Gembala bukan, tetapi untuk Tuhan. Saya ada di sini berdoa karena saya butuh Tuhan. Kita tidak bisa saudara hidup tanpa Tuhan. Saudara mungkin perkasa gagah, saudara bisa Tuhan itu bisa membuat yang tinggi jadi rendah jadi tinggi. Tuhan itu bisa. Makanya kita butuh Tuhan saudara. Jadi hidup ini jangan main. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Mumpung sehat saudara, ayo cari Tuhan. Masalah berkat itu nomor sekian, yang penting Tuhan itu segalanya dalam hidup kita saudara. Mumpung sehat, mumpung masih bisa berjalan, ayo cari Tuhan. Ngomong sampai ayo cari Tuhan. Mumpung kamu sehat. Ayo cari Tuhan saudara, untuk dipaksa-paksa. Kalau ke gereja harus dipaksa, doa harus dipaksa.
Saudaraku, daripada Tuhan yang menemui saudara, lebih baik kita menemui Tuhan. Satu saat saya punya begini Kevin. Saya mau sama Kevin ini main game sama kakak. Pin, makanan, ayo udah makan Pin. Nah, saya ngomongin sama Kevin namanya. Kevin aku main game, main. Satu kali, dua kali Pin. Ayo makan Pin. Nah sini Pin, mama sudah siapkan makan. Saya main game. Yang ketiga kali, Pin, ayo makan. Yang keempat saya ngomong, Pin, mama datang atau kamu yang datang Pin. Kalau mama datang nanti saya akan rebut mainannya saudara. Tapi langsung Pin, aku sih datang mas daripada mama salah rebut mainanku. Begitu juga dengan Tuhan kami saudara. Ketika Tuhan sudah memperingatkan sekali, dua kali, tiga kali, kalau jenengan tidak cepat datang pada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mendatangi saudara. Luwe horor. Nah Tuhan temui piye? Ayo mulai saiki nak. Piye saudara? Sebelum itu semua terjadi saudara, ayo ndang menemui Tuhan. Enggak usah digerek-gerek. Ayo doa. Tidak usah saudara. Tapi ketika kita sudah punya niat hati, hujan, ayo nemui Tuhan. Saya ini banyak WA, hujan jelas bledek di video. Apa jenis? Oh ini biar yang koran. Sekarang gini saudara, bukan Bu Gembala yang tapi kalau engkau cinta Tuhan dan butuh Tuhan, engkau akan datang di tempatnya Tuhan. Amin Bu. Hujan petir bledek apa nih? Ayo kita menemui Tuhan karena kita butuh Tuhan. Hari-hari ini saudara, ketika kita butuh Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari hidup kita, maka Tuhan itu akan memberkati kita secara dahsyat dan luar biasa. Amin. Kita tidak bisa mengontrol hidup kita. Seperti saya ini kalau sehat, tapi akhirnya yang menggeri. Saudara itu sebenarnya satu minggu ini saya ngedrop saudara. Orang ngedrop orang menogak. Ini apa rajam sama menggigil. Jadi menggigil banget ya kalau ya menggigil kayak kedinginan yang begitu sangat gitu. Kita butuh Tuhan hari-hari ini. Amin. Pakai lorong itu mati. Saya hari pulang dari mana? Hari Minggu kemarin waktu pulang dari gereja itu, saya beli bubur di mana itu? Di Dolopo. Saya makan bubur, saya ini tidak habis, saya habis. Kemudian saya muntah ya. Muntah yang aku lemes dempes. Orang gue lemes dempes. Aku mikir, mati ya. Pikirannya itu mati ya. Mati yang orang kerasa kok lemes ya. Kemarin Mbak Esther pernah aku saya sudah nyampe ya. Jam berapa katanya di Ponorogo itu macet gitu ya. Terus Mbak saya lemes, sepertinya saya mau meninggal. Ini saudara, kita itu takut nanti, saudara ya. Kita takut untuk menghadapi apapun, makanya kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Butuh Tuhan dalam hidup ini. Sekali lagi, kita datang ke tempat ini karena kita butuh Tuhan. Amin. Bukan butuh yang lain, bukan butuh apa-apa, tetapi butuh Tuhan. Jangan sampai kita menyesal kalau pintu itu tertutup. Saudara, kita saja seperti kita tidak tahu. Saudara, yang lagi viral itu penyanyi siapa namanya tuh? Melita. Pernah tahu ya Melita? Melita yang kemarin dinyanyikan Mbak Vita itu? Seger, apa namanya? Sehat, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dari saudara, ini biar. Kalau kita tidak segera menemui Tuhan hari-hari ini, jangan sampai Tuhan yang datang menemui kita dan di saat kita belum siap, saudara. Yang pertama, kenapa kita harus mencari Tuhan hari-hari ini? Karena kita butuh Tuhan. Yang kedua, saudara, kenapa kita itu harus mencari Tuhan? Karena Tuhan itu satu-satunya penolong yang setia, saudara. Saudara yakin bahwa Tuhan kita adalah penolong yang setia, amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu selalu ada. Nanti kau pegang seluruh musim hidupmu. Nah, Tuhan itu memegang
musim hidup kita, amin. Baik musim gugur, Tuhan pegang, amin. Musim semi, Tuhan pegang. Musim apa lagi itu? Merampak, musim itu. Segala musim dalam hidup kita, Tuhan itu selalu menolong dalam hidup kita. Maka carilah Tuhan. Yang kedua tadi, Tuhan satu-satunya penolong yang setia. Jangan andalkan kepandaian dan kekuatanmu, karena kita itu manusia yang terbatas. Sekali lagi saudara, jangan mengandalkan koneksimu, jangan mengandalkan kekayaanmu, jangan mengandalkan apa lagi? Kekuatanmu, karena semua ini terbatas. Seringkali aku masih punya koneksi kok, aku masih punya jenderal siapa yang bisa melindungi aku. Pernah nggak saudara seperti itu? Suatu saat ketika kita sakit, yang pertama yang di dalam benak kita siapa ya? Pak Tohir buka peraya. Saudara saya itu benar-benar sama Tuhan disuruh mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Pak Tohir tidak umroh, dan aku sakit seperti ini. Pak Bambang donga, iya mungkin donga aku tuh orang betah dari. Ketika kita sakit saudara, siapa yang kita andalkan hari-hari ini saudara? Tuhan, dokter, tabib ataukah yang lain saudara? Tetapi hari ini kita mengandalkan Tuhan. Ketika benar-benar dipentok saya sudah sakit kedinginan, saya cari dokter, dokternya tutup. Umroh sampai tanggal 26 Maret ya, 26 April saudara saya. Aduh, ini piye ini? Sampai saya sembuh, ternyata saya suruh mengandalkan Tuhan hari-hari ini saudara. Karena Tuhan itu satu-satunya penolong dalam hidup kita. Tuhan cover hidup kita 24 jam. Tuhan itu tertidur tidak saudara? Halo, Tuhan tertidur tidak saudara? Tidak tertidur. Kalau mungkin saudara punya bodyguard yang besar-besar masih bisa tidur, tapi Tuhan tidak pernah tertidur. Selalu apa? Mengawasi apa? Mengawasi. Ada enggak ya yang mencari aku malam-malam ini? Ada enggak ya yang jam subuh cari aku ya? Tuhan sedang mengawasi. Kata mengawasi itu apa? Mengintai. Berbahagialah ketika Tuhan mengintai hidupmu, engkau sedang mencari Tuhan. Jadi hari-hari ini saudara perbanyak jam-jam doa saudara. Saya lihat itu mulai loyo ini ya, jam-jam doanya. Kemarin saya sudah dapat pesan urgen, saya kirim satu-satu ya, bahwa hari-hari ini iblis itu sedang melemparkan bola api. Bola api apa? Intimidasi. Jadi hari-hari ini kita diintimidasi. Terus apa lagi? Kecewaan. Kenapa Tuhan aku kok gak diberkati? Kenapa Tuhan sakitku gak sembuh? Kenapa Tuhan masalahku tidak pernah kelar? Ini loh, bola intimidasi saudara. Jadi hari-hari ini ayo perkuat jam-jam doa kita, karena Dia adalah satu-satunya penolong. Kata satu-satunya itu tidak ada yang lain dalam hidup kita. Tidak ada yang lain saudara. Kita harus mencari Tuhan hari-hari ini. Fokus kita jangan pada dunia saudara. Saudara kerja, lupa cari Tuhan. Pernah saudara ya, dari muda sampai tua kerja terus sampai lupa ibadah, lupa doa. Apa lagi? Lupa baca firman. Ketika kita dipanggil Tuhan ngomong, aku lupa sama kamu. Sopo to kowe saudara? Nyesal enggak saudara? Karena di sana itu kekal saudara. Tidak ada tidak ada kekal itu tidak ada batas. Jadi kalau kita itu hari-hari ini fokus kita itu harus mencari Tuhan. Hari-hari ini fokus kita karena Dia adalah satu-satunya penolong yang setia saudara. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena Dia adalah sumber berkat. Jadi hari ini fokus kita jangan berkatnya Tuhan. Fokus kita jangan materi. Fokus kita jangan apa lagi saudara? Jangan berkat. Seringkali manusia itu kalau pagi piye ya, aku benar-benar duit. Aku piye ya. Tapi hari ini ayo kita fokus cari sumber berkat itu sendiri saudara.
Jadi sumber berkat itu, kata sumber itu tidak pernah apa namanya? Tidak pernah habis, saudara. Berkat itu akan selalu apa namanya? Luber gitu, saudara. Jadi jangan kejar berkatnya sampai engkau benar-benar jangan kejar berkat, tapi kejarlah sumber berkat. Saya pernah kasih ilustrasi tentang beli mie ayam itu, saudara. Pernah nggak kasih kan enggak? Saya pengen saus, saya pengen pengen kecap. Tapi kalau saya tidak beli mie ayam, boleh nggak tukang mie-nya itu? Saya minta sausnya, Pak. Saya minta boleh nggak, saudara? Nggak boleh. Tapi saya harus beli mie ayamnya dulu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita tidak ada waktu untuk Tuhan, untuk mencari sumber berkat itu karena kita sibuk untuk mencari dunia ini. Saudaraku, hari-hari ini fokus kita harus pada sumber berkat itu. Sumber berkat itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Karena ketika kita itu sudah dapat sumbernya, apapun yang saudara butuhkan pasti Tuhan sediakan. Saya itu tidak pernah masak, saudara. Setiap hari itu makanan itu sering kali datang, beberapa kali Boyohan ini 2 kali dengan nambah saya makanan sampai tidak pernah Tuhan itu loh, saudara. Aktif waktu Pak Gemusaken itu tiba-tiba di depan TV saya ada makanan, lumayan berjual, saudara. Oh Tuhan itu ya, saudara. Ketika kita cari sumber berkat, sambil pikir lagi mangan apa Tuhan sediakan. Saya sore seperti itu, saudara. Kapan hari ya roti ya, pokoknya macam-macam. Ibu tidak ada ya. Saya di kamar kok. Ternyata pokoknya sudah masuk rumah, sudah ngirimin makanan ini. Jadi apapun yang kita butuhkan, kita perlukan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kalau saudara butuh jodoh, ya Tuhan beri jodoh. Kalau saudara butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Kalau saudara butuh apalagi berkat, Tuhan kasih berkat sesuai dengan kebutuhan kita. Saudara, kalau sudah punya jodoh, tidak boleh minta jodoh lagi. Tuhan aku kesal bojoku. Pernah nggak ada aku cuma pengen pertolongan ini mending koprak apa? Tidak boleh, saudara ya. Itu sesuai kebu. Pernah ya, saudara ya? Oh enggak, saya tidak pernah. Setiap hari selama berapa itu seumur hidup, kita akan bertemu dengan orang yang sama. Wes dinikmati aja, amin. Jadi yang belum punya jodoh, percaya Tuhan akan sediakan tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat ya. Pokoknya percaya, saudara. Apapun yang terjadi Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu nggak pernah terlambat untuk menolong kita. Pas butuh, pas ya semua air. Karena mikir teman-teman, saudara. Nanti kalau kita mikir nanti malah darah tinggi, darah rendah, vertigo, asam lambung, merah kabeh, saudara ya. Hari ini saya tuh ya mau sedikit sharing ya. Bapak Gembala itu punya job tuh double jual. Satu hari itu 2 maju itu 2, saudara. Dan hari-hari ini dilarang dapat job itu kan outdoor itu kan di luar, saudara. Dan Madiun itu cuacanya cukup buruk sekali hari-hari ini ya, Cek ya. Hujan petir, hujan angin kemarin itu. Jadi saya cukup asam lambung saya cukup naiknya begitu luar biasa. Iki piye? Entah-entahan dekore mana bener, ternyata ya hujan tenan dua sama Tuhan ini. Kadang kita ngomong Tuhan jangan hujan Tuhan. Saya tuh sudah seminggu ya Pak ya, kita pagi malam supaya ini dilindungi sama Tuhan. Dekor kami loh kan itu mereka kan sewa kolam renang disewa terus buat wedding gitu loh. Saya tuh seminggu ini doa, bolak-balik doa. Ya panggah hujan, saudara. Waktu saya suka ya gitu ya. Ketika kita itu bergumul, Tuhan aja ngene, tapi Tuhan tetap izinkan. Itu tidak apa-apa. Seperti yang saya rasakan sama Pak Gembala itu. Jam 2 sudah selesai, saya keluar, saya kontrol meskipun saya itu di rumah
Wis bingung bebek dhewe bingung saudara. Piye-piye dekore aman. Nah, ternyata jam 2 itu mantainya WA saya. Lah, hujan terus ini wes sampai mulai di kamar lagi doa. Oh, haleluya. Saya doa lagi. Ya lagi WA sudah reda puji Tuhan jam 6 sore malah hujan angin ribut saudara. Tapi apa ya yang seperti ini kita tuh benar-benar doa kita tuh belum tidak semua diiyakan Tuhan gitu loh. Maksudnya itu mesti Tuhan itu tidak sesuai apa yang kita harapkan gitu ya. Sekali kan bisa iya bisa tidak bisa nanti itu yang kami alami seperti itu dalam minggu-minggu ini. Kita ngomong nggak boleh hujan tapi dapatnya hujan, tidak apa-apa. Di situ kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Amin saudara. Jadi hari-hari ini puji Tuhan ketika kemarin doa malam di sini saya tuh gak fokus saudara. Jadi menggigil itu sudah karuan, tapi puji Tuhan ini sudah sembuh. Langsung itu benar-benar menekan saya tuh sampai benar-benar ketika Pak Gembala ya jadi MC ya tiap aja ya. Jadi MC gantilah periak apa-apa saudara. Walah Pak, ini kok semakin sehat terus ya Pak, tahan sih dia tuh benar-benar luar biasa suami saya itu saudara. Enggak, saya enggak dia multi talenta. Dia saya sebenarnya hanya mendampingi, tapi saya tuh bersyukur sekali semua bisa berjalan itu semua karena kemurahan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, meskipun doa-doa kita belum dijawab, percayalah itu yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Meskipun itu tidak sesuai harapan kita, tapi Tuhan itu tetap yang terbaik. Amin. Yang pertama tadi, kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita butuh Tuhan. Yang kedua, kenapa? Karena satu-satunya penolong dalam hidup kita. Tidak usah mikir siapa-siapa, hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Yang ketiga, kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena Dia adalah sumber berkat, sumber kesehatan, sumber kekuatan, apa lagi? Sumber penghiburan, sumber di atas segala sumber. Itu adalah Tuhan. Amin. Jadi saudara tidak rugi kalau mencari Tuhan. Kalau saudara mencari Pak Gembala, Bu Gembala mungkin masih bisa kecewa. Tapi kalau saudara mencari Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Yang selanjutnya, bagaimana cara mencari Tuhan? Tadi kan kenapa saya harus mencari Tuhan? Karena kita butuh Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan satu-satunya penolong. Yang ketiga, karena Dia sumber di atas segala sumber. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mencari Tuhan? Nah, saya mau tanya, piye caranya saudara? Hah? Nah, jadi bagaimana saudara kita itu bisa mencari Tuhan dan kita bisa menemukan Tuhan? Kita harus perbanyak jam-jam doa kita. Saya mau tanya, bagaimana misbah doanya masih menyala? Halo? Halo? Halo, masih menyala? Aman-aman? Aman-aman saudara? Oh ini perbanyak jam-jam doamu. Kalau engkau ingin mencari Tuhan, perbanyak jam-jam doamu. Kesebut ngantuk Bu. Ini saudara, hanya ini iblis itu tidak membawa saudara menakut-nakuti, tidak, tapi dia membuat kita itu sibuk, membuat kita capek, membuat kita malas. Saudara, aku salah orang kalau sudah ngantuk, doa saudara. Mau bangsa negara balik gereja saudara. Saya sering seperti itu karena sudah lelah sudah ya. Berbangsa negara balik dan gereja GPPS balik dan cuma mulak saja jadi barbar ini loh. Jadi iblis itu membuat kita itu sibuk. Ketika saudara sudah mulai sibuk, ketika saudara sudah mulai capek, ketika saudara sudah mulai lelah, oh enak ini kita mulai jauh dari Tuhan. Jadi iblis itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika kita sudah mulai jauh dari Tuhan, gampang iblis itu menarik kita. Contohnya gini, saya punya anak Kevin. Ketika Kevin itu saya gandeng di jalan raya, Kevin aman nggak saudara? Mau ada motor seliweran aman nggak Kevin? Tapi ketika Kevin sudah mulai lepas dari saya, ketika banyak sekali motor itu Kevin gimana saudara? Bahaya kita pun
sama, saudara. Ketika kita sudah mulai jauh dari Tuhan, kita itu sudah tidak aman. Kita dalam bahaya, saudara. Hari-hari ini, bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan? Perbanyak jam-jam doamu. Jangan perbanyak jam-jam Facebookmu. Jangan perbanyak jam-jam TikTokmu. Ya saudara, hari-hari ini nonton Facebookan, apalagi TikTokan, apalagi YouTubean, banyak waktu saudara. Tapi kalau untuk mencari Tuhan, doa, malas ngantuk Pak, Mah, kita Pak ya, salam Tuhan Yesus. Dari bapak-bapak, ayo, Anda itu adalah imam-imam. Amin, bapak-bapak, halo, bapak-bapak, ini kepala rumah tangga, halo, saudara ini adalah imam tugasnya apa? Membawa ukupan, jangan kebalik saudara, yang membawa ukupan jangan istri. Bojone ini memang aktif ya ibu, ayo doa bapak ini, saya ngomong di mana-mana seperti itu yang surveinya ya, membuktikan bahwa ayo bapak-bapak bawa ukupan di hadapan Tuhan. Jadi bapak-bapak itu tugasnya sangat berat saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah itu yang ditanya itu Hawa dulu apa Adam dulu saudara? Adam atau Hawa? Adam. Jadi baik buruknya rumah tanggamu itu tergantung imam. Para imamnya piye? Nek imamnya bener apa ora saudara? Jadi hari-hari ini ayo para imam-imam bangun mesbah doa. Nek urung duwe imam doa dhewe ya, doa ya. Jadi kok imam itu jadi harus ayo kita bawa ukupan kita di hadapan Tuhan. Perbanyak jam-jam doamu. Supaya apa saudara? Supaya kita itu aman dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menemukan Tuhan? Dengan membaca surat cintanya Tuhan. Saudara, aku sekarang miris sekali melihat grup baca Alkitab. Tinggal hanya beberapa segelintir orang ya. Segelintir orang. Jadi sudah gugur di medan perang, gugur di putihnya ya panggah, gugur seorang apa-apa yang penting terus gak apa-apa saudara, gak usah aku ketinggalan lama bu. Walah saudara 2 jam ya loh, kok 2 jam apa 2 pasal lah saudara. Ayo ya baca Alkitab. Yang masih ada di grup ayo kejar, gak usah bayar utang wes besok apa anu nek gawe itu aja. Ayo saudara, mosok sulit mungkin teman-teman saudara. Ayo itu sampai Pak Bambang iki mulai gugur kabeh nang ora apa-apa. Engko ben anunya bangkit. Anu enggak apa-apa. Baca surat cintanya Tuhan. Saudara enggak baca Alkitab itu tidak berdosa apa? Tidak berdosa, tetapi aku ngakun, dia harus baca Alkitab, enggak baca Alkitab berdosa, tidak dosa, tapi saudara tidak punya yang namanya kompas, apa? Sekali lagi banter, kompas. Kalau saudara tidak baca Alkitab, saudara tidak punya kompas. Kita itu saudara bagaikan mengalami samudra raya. Kita ini di samudra raya yang kita tidak tahu di sana ada apa. Kalau nahkoda itu biasanya punya yang namanya apa? Kompas. Seperti Mas Dedi nyebrang lautan ya Mas ya. Nggak ada kompas, sekolah kita enggak Mas? Nggak nyampe. Alkitab kita itu adalah kompas dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara bisa kehilangan arah. Seharusnya saudara itu belok ke kanan, saudara belok ke kiri. Loh, saya nggak tahu Bu, karena saudara tidak punya yang namanya kompas. Sekali lagi, saudara tidak baca Alkitab, tidak berdosa, tetapi saudara tidak punya yang namanya kompas hidup. Jadi ketika kita melihat orang-orang ini tahu kok ora kawan amburadul, lihat mereka tidak pernah baca yang namanya Alkitab. Hari ini saudara, saya selalu jueh, cerewet. Ayo baca Alkitab, amin. Karena ini adalah kompas dalam hidup kita, saudara.
Semakin kau baca, engkau akan memperoleh kehidupan yang luar biasa. Amin. Gak usah mikir berkata, waca surat cintanya ae. Tuhan itu seneng. Dulu kalau pacaran dapat surat cinta ya. Oh, kasihku ya. Oh, template ya. Mbak Berska itu pacaran meskipun dihalangi lautan samudra oleh surat cinta ya. Template jodohnya ya buat zaman dulu ya. Oh, kekasihku, I love you. Sampai suratnya itu lucet saudara. Saya tak pernah yang dulu zaman-zaman awal dewe biar sakit gak enak. Sampai sampai lucet kayak enak. Saudara, sama manusia aja kita bisa seperti itu. Masa sama Tuhan kita tidak bisa. Amin. Malam ini ayo kita baca surat cintanya Tuhan. Jadi Alkitab ini saya rusak saya api saya. Ojo kok uang dewe. Sampai bunyi dia kan rusak kan dirusak bergot baca baca saudara. Saya rindu saudara. Ayo gerakan baca Alkitab ini ayo semangat lagi saudara. Jadi yang sudah masuk belum hanya tinggal 5 atau 6 orang yang masih aktif. Ayo balik lagi enggak apa-apa. Baca surat cintanya Tuhan. Dengan cara mencari Tuhan dengan gimana kita menemukan Tuhan di sini saudara. Ngantuk orang ngantuk saya itu kadang Alkitab ya sampai keblok ya pernah, tapi karena saya sudah kaitan kontrak sama Tuhan saudara. Ini harus dibaca, jangan seminggu sekali. Dina minggu dikene nang dhuwur lemari. Nek saya yang angkat nang gereja dibuka neh, digawa neh. Jadi Alkitab ini dari dahulu, sekarang dan selamanya tidak berubah, resik dan tidak pernah tergores apapun. Ayo ini baca Alkitab untuk kita bisa menemukan Tuhan. Yang terakhir, bagaimana caranya? Melibatkan Tuhan dalam segala urusan kita. Amin. Apa-apa dan sambat sama Tuhan. Jadi ketika engkau mulai sambat sama Tuhan, hujan sambat sama Tuhan. Terus apa yang sambat? Dari hal yang terkecil kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Enak saudara, hidup itu bersama Tuhan. Enak. Orang ngomong sama saya Pak Bambang. Uang kue nama nomi saya itu ya slow gitu saudara, tidak terlalu jarang. Kalau di beran itu saya tuh mesti jalan-jalan kaki, apa namanya itu, keliling-keliling itu, keliling-keliling lapangan lah, main gumbut. Wong ini pengangguran, mendingan kono aja deh. Saya itu penghuni beran sudah berapa tahun? Hah? 3 tahun Pak. Orang mungkin di situ. Di situ bukan apa-apa saya, hanya apa saja. Relax gitu loh. Hidup itu harus relax. Jadi orang ngomong enak Pak Bambang sama Bu Kristin itu. Hidupnya enak, nyantai. Sebenarnya gitu loh. Yang penting itu fokus kita itu gimana. Cari Tuhan dulu, berkat itu pasti mengikuti kita. Amin. Jangan kejar berkat, malah berkatnya melayu gitu ya. Tapi kejarlah tuh Tuhan, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang pemain musik untuk berdiri.